sebenarnya ini tidak menjadi masalah bagi penambang. Ini kan RUPTL yang kemarin disampaikan atau dikeluarkan pemerintah di tahun 2021-2030 untuk memang lebih diprioritaskan IBT. Namun demikian kan kalau kita melihat bagaimana demand PLTU yang ada itu masih tetap terjaga, sehingga kalau kita melihat perjalanan demand PLTU sampai 2030 itu masih sekitar 157 juta ton. Sehingga menurut saya relatif tidak masalah dari sisi kebutuhan batu bara. Walaupun memang pemerintah ke depan tentunya berpikir sampai tahun 2060 untuk melakukan kebijakan zero carbon ya. Namun demikian kalau untuk batu bara sampai tahun 2030 ini saya katakan relatif aman, karena dari demand DMO sendiri khususnya untuk kelistrikan umum untuk kepentingan PLN adalah masih cukup besar 157 juta ton. Ya. Baik. Kemudian Pak Singgi, apakah ekspansi tambang batu bara sudah dipastikan tidak akan ada begitu ke depannya? Mengingat begitu juga investasi di sektor batu bara ini seperti apa akan berjalan ke depannya dengan adanya peraturan yang baru ini nantinya? Sebenarnya kalau saya melihat kita tentunya harus melihat basic dulu bagaimana pijakan industri pertambangan batu bara di Indonesia. Karena kalau kita melihat industri batu bara di Indonesia dari kita data terakhir itu ada 1.307 pelaku. Katakan 200-an pelaku yang beroperasi. Dan kalau kita melihat dari 1.307 pelaku itu kan 67 PKP 2B dan dominan adalah IUP. Sehingga menurut saya kalau kita melihat kondisi saat ini, kita harus kaitkan satu, bagaimana kondisi tambang tadi pertanyaannya, satu dikaitkan bagaimana dengan domestik, dua dikaitkan dengan potensi ekspor, tiga, dikaitkan dengan bagaimana basis pelaku usaha pertambangan yang cukup lebar antara IUP dan PKB 2B. Yang keempat juga kualitas batu bara yang relatif sangat lebar dari kualitas rendah ke tinggi. Sehingga saya melihatnya satu, kita harus membaca bagaimana potensi ekspor sendiri, khususnya Cina, India, karena 54% menyangkut ekspor ke India dan Cina, sehingga ini yang lebih berpengaruh kepada industri batubara ke depannya seperti apa. Yang kedua juga kalau kita tentunya bukan sekedar berbicara ekspor, pemerintah juga harus memfasilitasi terkait dengan coal processing plant ya. Kalau kita melihat DMO, serapan batu bara kalau kita mau bergerak industri tambang supaya bergerak itu kan terbatas kualitas yang diterima PLN atau kelistrikan umum kan di kalori sekitar 4.200 atau 4.600 ke atas lah, sehingga banyak kalori yang rendah. Sehingga kalau pemerintah tidak membuat blueprint, baik itu dibangun oleh PLN atau oleh pemerintah, CPP, itu adalah saya takutkan satu, begitu harga begitu drop rendah, maka yang terjadi apa? Tambang yang rendah tidak laku ditinggalkan dan dia tentunya akan merusak lingkungan. Demikian PAD daerah tentunya juga akan terganggu. Sehingga menurut saya dengan pemerintah membangun CPP adalah satu, bisa mengakomodir kebutuhan PLN atau kebutuhan domestik. Yang kedua, kebutuhan menjadi terpenuhi yang lebar dari rendah sampai tinggi, sehingga daerah yang menghasilkan lowering coal tetap bisa sustain. Yang ketiga, kita tetap harus monitor bagaimana kondisi Cina dan India yang tentunya sepakat untuk menurunkan karbon juga, karena semua kan sudah melakukan ratifikasi. Ini yang menjadi penting, sehingga kita harus sensitif melihat bagaimana kebijakan negara lain khususnya terkait dengan impor batu bara Indonesia. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.